Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman, kita akan mulai dulu menjelaskan tentang agama yang Anda anut ini. Perlu kita semua renungi baik-baik. Kalau agama ini adalah panduan hidup, agama ini adalah sesuatu yang akan selalu mengontrol, mengawasi, membantu dan menjelaskan kepada kita mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dengan agama kita tahu mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Agama ini jauh lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur dan istirahat pada saat kita sedang letih, bahkan obat pada saat kita sedang sakit. Karena agama akan menunjukkan kepada kita mana makanan, minuman, tempat tidur dan obat yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itulah fungsi agama, saudaraku seiman. Dan agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia di muka bumi ini, dari awal Allah perintahkan agama itu sampai hari kiamat nanti hanya satu, yaitu agama Islam. Jadi dalam keyakinan seorang muslim tidak ada agama kecuali Islam. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, bisa teman-teman lihat dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dalam ayat itu, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Maknanya adalah tidak pernah Allah turunkan agama lain. Semua nabi-nabi dari Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib, sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya beragama Islam. Dan ini tidak ada agama lain. Perbedaan dasar di antara mereka hanya dalam syariat saja atau peraturan-peraturan yang Allah turunkan. Terkadang di masa satu rasul ada peraturan yang tidak dibolehkan dan di masa rasul yang lain dibolehkan. Tetapi induk judul agama mereka sama, yaitu Islam. Makanya Allah pastikan dalam surah Al-Imran yang akan dibaca oleh orang yang beriman sampai hari kiamat nanti, Inna ad-dina indallahil Islam, di ayat 19-nya. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu Allah perkuat lagi ini, masih surah yang sama, surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 85-nya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba memilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Karena memang tidak ada agama lain yang Allah turunkan selain Islam, dan dia termasuk orang-orang yang rugi nanti di hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memastikan di dalam ayat yang lain, siapapun yang berada dalam keadaan Islam, baik lahir dalam keadaan Islam atau dia mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam di masa dewasanya, maka mereka semua berada di atas cahaya Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. Afaman syaraha sadrahu lil islami fahuwa ala nuri min rabbih. Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam, lahir dalam keadaan Islam atau mendapatkan petunjuk Islam pada saat dewasa, maka mereka benar-benar berada di atas cahaya Tuhannya. Jadi saudaraku seiman, ada sebab kenapa saya menyebutkan dalam pembukaan kita ini. Karena apa yang akan kita bahas tentang masalah tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim sangat berhubungan sekali dulu dengan pondasi dasar tentang kebenaran agama yang mereka anut. Jadi ini penting sekali. Dan ini tujuan juga agar setiap muslim, siapapun yang Anda mengikuti acara ini online ataupun offline, maka Anda harusnya bisa memahami kalau agama yang Anda anut adalah agama yang benar, agama yang sempurna, dan juga layak untuk Anda jadikan sebagai produk yang Anda marketingkan, untuk Anda jadikan agar menyebar kepada semua manusia di sekitar Anda. Anda yang ada di Auckland tentunya kita berharap Anda bisa, jangan ragu untuk menawarkan kepada orang-orang Islam. Jangan pernah ragu untuk menawarkan tentang kemuliaan agama ini. Dan Anda tidak perlu menjadi sosok Ahmad Didat atau menjadi Dr. Zakir Naik untuk menguasai Bible mereka sehingga Anda bisa berdebat dengan mereka. Bukan itu. Kita mengajak mereka untuk memahami agama kita. Pertanyaan sederhana, apakah Anda sudah tahu tentang Islam? Kalau dia mengatakan iya, biarkan dia menjelaskan tentang Islam apa yang dia ketahui. Lalu setelah itu Anda jelaskan tentang Islam apa yang Anda ketahui. Dan jangan pernah ragu teman-teman sekalian untuk mengajak orang untuk masuk Islam. Tawarkan saja, hidayah di tangan Allah. Dakwah Islam ini
Tujuannya adalah penyampaian bukan penerimaan. Kapan seseorang muslim sudah menyampaikan, maka dia sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim menyampaikan agama yang benar. Masalah orang itu dapat hidayah, dia beriman atau tidak, itu bukan campur tangan kita. Subhanallah, saya ingin berbagi. Kemarin di hari Ahad, selepas sholat asar, saya kedatangan seseorang yang ikut sholat bersama kami di masjid di sebelah rumah. Setelah saya selesai mengimami sholat, ada seseorang saudara kita muslim datang dan mengatakan, Ustadz, saya diajak oleh seorang teman saya, non-muslim. Dia khusus minta, karena dia kerja di hari biasa, di weekday, maka di weekend ini dia minta saya khusus untuk datang bertemu dengan Ustadz. Padahal kami tidak ada janjian sebelumnya, subhanallah, gitu kan. Maka saya bilang, baik, di mana sekarang orangnya? Dia ada, kebetulan lagi datang di restoran kami, dan dia ingin sekali sebenarnya masuk Islam. Cuma ada beberapa hal yang dia ingin tanyakan. Bisa nggak ketemu Ustaz? Oh silahkan. Subhanallah, ketemu dengan saya. Jemaah sekalian, 5 menit ketemu. Dan hanya ngobrol sebentar tentang masalah Islam. Saya closing, saya mengatakan apakah Anda sudah siap untuk masuk Islam? Setelah saya jelaskan pada dia sederhana. Tentang Islam ada 2 pondasinya, ke-6 rukun iman, dan ke-5 rukun Islam. Lalu saya closing, saya mengatakan apakah Anda siap untuk masuk Islam? Dia mengatakan ya Ustaz. Lalu syahadat, kurang dari 1 menit syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kita terjemahkan, subhanallah, dengan itu saja kalimat ini, maka dalam hitungan 1 menit atau kurang dari 1 menit, dia telah terselamatkan oleh dengan izin Allah SWT dari api neraka. Itulah yang Nabi SAW katakan dalam sebuah riwayat sahih pada saat mendatangi atau menjenguk seorang anak muda Yahudi yang biasa membantu kebutuhan Nabi SAW. Pada saat lagi sakit keras, Nabi SAW datang ke rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW berada di atas kepalanya sambil mengatakan, wahai anak muda, masuk Islamlah. Itu tawarannya, masuk Islamlah. Maka dia pun melihat ke arah ayahnya. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, Ati' Abul Qasim. Patuhi ayahnya Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Karena anak pertama Nabi SAW namanya Al-Qasim. Dipanggil Abul Qasim. Maka pada saat itu pun dia syahadat. Setelah dia syahadat, kata Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Saya kedatangan seorang teman kemarin juga menceritakan kepada saya bagaimana ada seseorang musisi yang terkenal masuk Islam di tangan beliau. Saya terharu mendengar cerita itu, jadi saya ingin menyampaikan. Jadi saya tidak perlu juga menyebutkan nama saudara kita muslim yang menceritakan, tapi intinya kita ambil pelajarannya. Dia mengatakan saya datang kepada seseorang, kemudian dia takut melihat penampilan saya karena menggunakan pakaian muslim. Setelah itu kemudian saya cuma mengatakan saya pun adalah seorang musisi dulunya. Kemudian beliau mengatakan, apakah sudah ada seseorang yang pernah berbicara tentang Allah kepada Anda, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW? Mulailah terjadi diskusi ringan. Setelah itu closingnya salaman untuk masuk Islam dan masuk Islam. Rata-rata subhanallah orang yang masuk agama ini, ya kalau kita mendengarkan sebab mereka masuk Islam, mungkin bagi kita seorang muslim biasa saja, tapi bagi mereka sangat bermakna. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah ragu ya untuk berpegang teguh pada agama ini, menjalankan isi agama ini, dan juga menyebarkan dan mengajak orang lain untuk masuk Islam. Syaitan selalu membuat kita khawatir, ragu untuk menyebarkan agama ini, dan ini adalah kekeliruan yang luar biasa. Ini bisikan syaitan yang salah tentunya ya. Kemudian teman-teman sekalian juga Anda sudah tahu surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 3 Allah SWT memastikan kalau agama ini sudah sempurna ya. Dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku kepada kalian. Maksudnya tidak butuh lagi selain agama Islam. Wa raditu lakumul Islam adinan, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah telah mengabarkan ya, kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dan kepada orang-orang beriman bahwasanya dia telah menyempurnakan Islam bagi mereka sehingga mereka tidak lagi membutuhkan tambahan selamanya.
Allah telah melengkapkan agama Islam sehingga ia tidak akan pernah menguranginya selamanya. Dan Allah juga telah meridhoi agama Islam, maka Allah tidak akan pernah marah pada orang yang mengaplikasikan dan menjalankan Islam juga menyebarkannya. Ini luar biasa. Ajak orang lain masuk Islam, teman-teman sekalian. Sampaikan kepada mereka berita gembira tentang masuk Islam. Bahwasanya kalau mereka masuk Islam, kesalahan-kesalahan mereka yang lalu, semua dosa-dosa mereka dimaafkan. Bahkan kebaikan-kebaikan mereka, mereka akan dapatkan. Apapun yang mereka pernah lakukan dalam pandangan agama Allah benar, seperti bakti sama orang tua, seperti bersedekah, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, apa saja, ya. Maka itu dalam Islam kena baik, sebelum mereka masuk Islam belum dicatat pahala, setelah masuk Islam itu tercatat semua pahala. Bagaimana Nabi SAW yang mengatakan kepada Amr bin As radhiyallahu anhu pada saat memasuk Islam, ya, seorang anak muda dan tokoh Mekah yang pada saat itu mau masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi ada syaratnya. Kata Nabi SAW, apa syaratnya? Dia mengatakan, semua dosaku yang lalu dimaafkan. Aku punya banyak kesalahan, ya. Maka kata Nabi SAW, wahai Amr, ya, apakah engkau belum mengetahui kalau Islam itu setelah masuk Islam akan membersihkan semua kesalahan yang lalu? Apakah kau belum mengetahui bahwasanya orang kalau hijrah di jalan Allah juga akan membersihkan dosa-dosa masa lalunya? Apakah engkau belum tahu kalau haji bisa membersihkan dosa yang lalu semuanya? Hadis ini riwayat Muslim. Begitu juga yang luar biasa yang disampaikan, ya, oleh Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Ini salah satu tokoh Mekah juga pada saat dia masuk Islam. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan hal-hal yang pernah aku lakukan di masa jahiliyah? Dari sedekah, bebasin budak, dari silaturahim. Ya, apakah itu ada pahalanya? Kata Nabi SAW, engkau telah masuk Islam bersama dengan, ya, apa yang telah kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Maka sampaikan berita gembira ini kepada mereka. Mereka akan mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaatnya, ya, yang dari masuk Islam itu sendiri. Selebihnya sekali lagi hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini poin penting. Baik teman-teman sekalian, setelah Anda menjadi seorang muslim, seluruh kegiatan Anda, seluruh aktivitas Anda, selama bukan dosa, hanya ada dua. Dia bagian daripada perintah agama atau hal yang mubah. Perintah agama ada yang wajib dan ada yang sunnah, ya. Atau yang dibolehkan mubah sifatnya. Yang wajib misal sholat 5 waktu. Anda kalau kerjakan, keutamanya terlalu banyak kalau kita ingin sebutkan. Tapi diantaranya kata Nabi SAW, ya, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir dengan sangat deras di depan rumah seseorang di antara kalian yang dia mandi sehari 5 kali. Apakah kalian menemukan ada kotoran di badan orang tersebut? Tentu saja tidak, ya. Karena memang sehari mandi 5 kali. Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hanya butuh persolatnya 10 menit maksimal. Subuh 10 menit, duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Anda masih punya 23 jam plus 10 menit yang Anda bisa aktivitas yang lainnya. Dan kata Nabi SAW, sholat adalah awal amal yang dihisab hari kiamat. Kalau dia baik, maka beruntunglah orang tersebut. Kalau dia rusak, maka rugilah dia. Ya, dalam riwayat lain dikatakan, sholat itu kalau baik, maka akan membantu amal-amal yang lain. Kalau dia buruk, maka akan mengganggu amal-amal yang lain. Dan kata Nabi SAW, kalau seandainya amal sholat wajibnya itu, ya, kurang, maka Allah berfirman kepada para malaikat, carilah sholat-sholat sunnahnya. Kemudian, ya, sempurnakanlah, ya, sholat wajibnya yang kurang. Itu luar biasa. Itu yang wajib contohnya. Zakat. Anda hanya harus mengeluarkan setahun sekali. Dengan 2 syarat. Haul, masa setahun. 12 bulan. Dan dalam 12 bulan itu selalu stabil nisab Anda atau kadar minimal zakat atau harta Anda. 85 gram emas. Januari, 85 gram emas. Total tabungan dan investasi kita. Tentu dinilai pada saat itu, ya, berapa nilai gramnya. Nilai 1 gram emasnya. 85 gram emas. Februari sama. Sampai Desember semuanya sama. 1 tahun semuanya sama. Maka di saat itu nanti Anda mengeluarkan 2,5%. Dan Anda berikan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya orang fakir dan miskin, para mu'allaf, ya, orang terlilit utang, pembebasan budak. Ya. Kalau seandainya dalam 12 bulan itu, ternyata,
Misalnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, Anda masih stabil 85 gram emas. Ternyata bulan ke-6 atau bulan ke-7, ya, itu turun, harta Anda berkurang dari 85 gram emas. Karena Anda sakit, Anda berobat, bayar rumah sakit misalnya, atau Anda butuh untuk biaya sekolah anak Anda, atau. Maka turun. Di saat itu berarti hitungan haul Anda yang 1 tahun batal. Dimulai lagi nanti di saat bulan di mana 85 gram emas itu tercapai. Jadi zakat itu sangat ringan. Hanya kalau terpenuhi dalam 1 tahun 85 gram emas non-stop selama 12 bulan baru Anda keluarkan hanya 2,5%. Tujuannya untuk membersihkan harta Anda. Bukankah begitu mudah teman-teman sekalian? Begitu juga dengan puasa Ramadan. Mungkin ada orang berpikir, tapi kan puasa Ramadan Ustaz sebulan penuh. Sebentar lagi kita akan tiba insya Allah. Tinggal belasan hari, semoga Allah mudahkan kita mendapatkan dan meraih yang terbaik tentunya di Ramadan. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, puasa Ramadan adalah terapi kesehatan selain dia ibadah. 12 bulan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita waktu untuk beraktivitas dalam 1 tahun. 11 bulannya kita boleh makan, minum yang panas, yang dingin, yang makan yang gurih, ya, yang pedas, segala macam. Ya. Tubuh kita ini kalau robot teman-teman mungkin sudah rusak. Karena berbagai macam variasi makanan, minuman. Ya. Maka dengan puasa Ramadan itu terapi kesehatan. Ada batasan di mana waktu di mana kita tidak makan dan minum dulu. Di waktu tertentu. Dan itu justru memang di waktu-waktu yang biasanya kita makan. Dan mulai pagi sampai malam, sampai maghrib. Diberikan kesempatan untuk makan sahur dan diberikan kesempatan untuk buka puasa setelah itu. Dan Nabi SAW ingatkan kita. Sebaik-baik makanan buka puasa dan sahur bagi seorang muslim adalah kurma. Jadi kita diajar terapi untuk mengontrol makanan kita. Ini terapi kesehatan. Makanya setiap muslim, setiap kali tiba Idul Fitri, mereka selalu, mungkin di hari pertama Idul Fitri, Anda pun mungkin di Auckland atau berada di manapun di muka bumi ini. Kalau di Indonesia mungkin tidak asing ya, karena kita pasti ramai silaturahim keluarga, makan ketupat, makan segala macam. Biasanya hari pertama Idul Fitri kita makan sedikit saja sudah kenyang. Kenapa? Karena perut kita, usus kita sudah mulai normal kembali. Setelah terapi kesehatan. Tidak ada orang meninggal karena puasa. Begitu juga dengan haji. Haji hanya sekali seumur hidup wajibnya. Itu pun bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu maka tidak ada masalah. Ini kewajiban. Yang sunnah. Sunnah ini tambahan. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, ya, umrah. Ini semua fungsinya untuk menyempurnakan dan melengkapi pahala yang wajib tadi. Ya, seperti misalnya sholat sunnah membantu dan melengkapi kekurangan sholat wajib nantinya. Kalaupun sudah sebutan sholat wajibnya, maka dia akan bernilai pahala tambahan. Begitu juga dengan puasa sunnah, kayak hari ini misalnya hari Senin orang puasa, hari Senin, Kamis, atau kebetulan juga dengan Ayyamul Bid ya, 3 hari setiap bulannya, 13, 14, 15 dari bulan Sya'ban sekarang kita masuk. Maka Anda ini akan menyempurnakan puasa wajib Anda. Begitu juga dengan sedekah harian misalnya. Itu akan menyempurnakan kekurangan zakat atau menambah pahala nanti kalau zakat Anda sudah sempurna. Begitu juga dengan umrah menyempurnakan haji Anda. Maka amal-amal sunnah ini indah. Ya. Mudah sekali. Semuanya nilai pahala di sisi Allah SWT. Nah, yang unik adalah mubah. Sesuatu yang mubah. Apa itu mubah teman-teman sekalian? Mubah itu sesuatu yang Anda boleh lakukan karena tidak diharamkan dalam agama. Tapi juga tidak ada nilai pahalanya. Makan, minum, tidur, mandi misalnya ya. Berolahraga, kan mubah ya. Tetapi yang mubah ini, kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, indahnya Anda menjadi seorang muslim dan tidak ada yang sia-sia. Anda bisa jadi ubah, Anda bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah. Bagaimana caranya? Supaya ada nilai pahalanya. Bagaimana caranya supaya makan saya, minum saya, mandi saya, tidur saya, berolahraga saya, dan hal-hal yang mubah yang lainnya, itu semua bisa nilai pahala di sisi Allah SWT. Bisa menjadi sunnah. Dengan niat teman-teman sekalian. Dengan niat. Ini luar biasa. Karena niat saja sudah cukup akan membuat Anda panen pahala yang luar biasa. Daripada Anda tidur kosong, hanya karena capek, tidur malam hari, selesai. Ya. Kenapa Anda tidak niatkan dalam hati tidur ini untuk memberikan haknya jasad? Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta jasad kita ini, memberikan juga sinyal-sinyal ke tubuh kita, diantaranya ngantuk, supaya kita istirahat dan memberikan hak jasad kita. Daripada hanya sekedar tidur, niatkan
kalau tidur ini memberikan hak jasad, maka dia berubah dari mubah menjadi sunnah. Begitu juga dengan makan dan minum. Bukan hanya sekedar, lapar saya makan, haus saya minum. Hanya sekedar menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Tetapi niatkan untuk memberikan haknya jasad. Maka ada pahalanya. Ya. Karena Nabi SAW berkata kepada sahabat Uthman bin Mad'un, kepada Abu Darda, radhiyallahu anhu ajma'in, dua sahabat ini pernah ada riwayat menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan jasadmu punya hak, ya, keluargamu punya hak, Tuhanmu punya hak. Jadi ini punya hak, ada pahalanya semua kalau diberikan haknya, ya gitu. Begitu juga pada saat mandi, bukan hanya sekedar menghilangkan gerah, tetapi bagaimana memberikan hak jasad, karena Allah Subhanahu wa taala pencipta jasad ini memberikan kita rasa gerah dan memberikan kita rasa segar pada saat kita selesai mandi. Tujuannya untuk itu. Bagaimana supaya kita selalu menjaga jasad ini. Kenapa jenazah pun dimandikan? Padahal sebentar lagi masuk ke tanah, dikena tanah, gitu kan? Kalau kita tahu kalau masih hidup ini, kalau sebentar lagi kita akan kena lumpur, kena tanah, mungkin kita pikir nanti aja mandinya. Tapi subhanallah berbeda. Karena kita memberikan hak jasad tersebut. Begitu juga dengan berolahraga. Bukan hanya sekedar, supaya ya saya punya keterampilan misalnya. Enggak. Tapi bagaimana kita memang memberikan hak jasad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan orang yang suka olahraga lebih segar, lebih fresh, ya. Tujuannya untuk itu, supaya kita selalu memberikan olahraga atau melakukan hak badan dengan olahraga. Tentu pada hal-hal yang tidak diharamkan olahraganya, ya. Nah, ini akan berubah menjadi mubah, menjadi sunnah. Ini luar biasa nih, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian, hadis yang luar biasa. Hadis ini sering kali saya ulangi dalam diri saya sendiri, dan saya juga sering mengucapkan di pengajian, dan saya juga minta atau berharap teman-teman bisa merenungi hadis ini. Tentu kalau Anda sudah pernah dengar, alhamdulillah, ini pengulangan. Kalau Anda belum pernah dengar, maka ini menguatkan dan menambah informasi buat Anda. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan tentang wahyu dari Tuhannya. Ini hadis qudsi, ya. Fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya yang maha berkah dan maha tinggi. Qala, yang berbunyi, Inna Allah katabal hasanati was sayyiat, thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah telah mencatatkan dan menentukan semua balasan-balasan kebaikan dan juga dosa-dosa, dan menjelaskan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatun kamila, ya, atau hasanatan kamila. Siapa yang baru niat ingin mengerjakan satu perbuatan baik, baru niat mau mengerjakan amal baik, baru niat mau bakti sama orang tua, via telepon kah misalnya, via WA kah, atau datang langsung ke rumahnya, baru niat ingin menjenguk orang sakit, baru niat ingin kalau bertemu dengan orang miskin bersedekah, baru niat nanti kalau melihat kemungkaran dipungkiri, baru niat nanti kalau azan mau mampir sholat di masjid, baru niat bila ada kesempatan di kereta api, di bus, di angkutan umum, di kesempatan-kesempatan lagi antri misalnya mau bayar sesuatu sambil baca ayat Al-Quran, baru niat menyempurnakan zikir pagi petang misalnya, niat-niat, baru niat, belum dikerjakan. Maka kata Nabi SAW, sementara dia belum melakukannya, Allah akan mencatat di sisinya sebagai satu pahala lengkap. Oleh karena itu teman-teman sekalian, cerdaslah menjadi seorang muslim. Bagaimana jangan menyia-nyiakan apapun, semua bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau tidur, jangan cuma sekedar tidur, niat ingin sholat malam, Anda dapat 2 pahala sekarang. Kalau tadi di awal saya bilang tadi, niatkan untuk memberikan hak jasad, dapat pahala. Anda niat lagi dalam hati, hanya niat sederhana, ingin nanti kalau tidur, insya Allah tengah malam bangun ingin sholat tahajud, dapat pahala sholat tahajud. Daripada Anda tidur kosong, Anda bisa dapat pahala 2 sekaligus. Kata dicatatkan di sisi Allah pahala lengkap. Apa kata Nabi SAW? Ya. Wa in hamma biha, kalau dia niat untuk mengerjakan amal baik itu, fa'amilaha, lalu dia kerjakan, katabahallahu indahu ashra hasanatin ila 700 di'fin ila adhafin katsira. Kalau dia niat, lalu dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, maka Allah akan catat di sisinya 10 kali lipat dari pahala ibadah itu. 10 kali lipat dari sholat malam, 10 kali lipat dari pahala sedekah, 10 kali lipat dari pahala zikir, baca Quran, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berdoa, apa saja yang kita niatkan.
dicatatkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Coba Anda bayangkan. Kenapa Anda tidak niat? Kalau Anda bertanya, Ustadz kira-kira apa bedanya? Kenapa ada yang mendapatkan kelipatan-kelipatan banyak? Minimal 10 kali lipat kalau dia kerjakan, ya. Misalnya dia niat sholat malam pada saat mau tidur, dapat 1 pahala sholat malam. Begitu dia bangun, dia akan dapat, dan dia kerjakan sholat malam, dia akan dapat 10 kali lipat. Tapi ada juga yang dapat sampai 700 kali lipat. Sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Nah ini tergantung kadar keikhlasan dia. Tergantung tentang kualitas daripada sholatnya. Kuantitas dan kualitasnya. Maka ini semua akan memberikan ekstra tambahan pahala. Maka selalu ikutkan dengan niat. Lanjutan hadisnya. Kata Nabi SAW, wa in hamma bisayyi'atin. Dan kalau seseorang niat mau ngerjain dosa, mau zina, mau bohong, mau menipu, mau memukul, mau membunuh, apa saja dari keburukan. Falam ya'malha, lalu dia batalkan. Dia tahu ini dosa, nggak mau. Dia batalin, saya nggak mau. Katabahallahu indahu hasanatan kamila. Maka Allah akan catatkan baginya 1 pahala lengkap. Pembatalan terhadap niat buruk akan mendatangkan pahala lengkap. Wa in hamma biha, kalau dia berniat fa'amilaha, lalu dia kerjakan dosa tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahida. Allah hanya catatkan baginya 1 dosa saja. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Bagaimana kalau kita niat untuk mengerjakan kebaikan, maka akan mendapatkan pahalanya walaupun belum dikerjakan. Kalau kita sudah kerjakan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Niat buat dosa, dibatalin karena Allah, dapat 1 pahala. Dikerjakan hanya dicatatkan 1 dosa saja. Perhatikan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, innamad dunyatu li arba'ati nafar. Dunia ini ada tergolong atau ada 4 golongan manusia. Abdun razaqahullahu malan wa ilma. Seorang hamba yang Allah karuniahi harta dan ilmu. Fahuwa yattaki fihi rabbah. Dan dia takut kepada Allah terhadap harta dan ilmu tersebut. Wa yasilu fihi rahimah. Dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dengan harta itu dia bantu orang keluarganya. Dengan ilmu dia bersilaturahim, termotivasi untuk mendatangi kerabatnya misalnya. Wa ya'lamu lillahi fi haqqa. Dan dia tahu ada haknya Allah di situ. Dia harus ikhlas. Ya. Dia harus tahu dalam harta itu sumbernya harus halal. Dikeluarkan juga pada yang halal. Ilmu juga dia harus belajari dengan ikhlas. Supaya ada keberkahan dan ajarkan kepada orang lain. Fahada, ya, bi'afdalil manazil. Ini manusia yang paling baik kedudukannya. Oleh karena itu teman-teman amalkan doa. Saya selalu coba mengamalkan ini. Semoga Allah ikhlaskan niat. Ini hanya karena ingin berbagi saya sampaikan ya. Selalu berdoa, ya Allah karuniakan aku ilmu dan harta. Dan mudahkan hambamu ini untuk menghabiskan keduanya di jalanmu. Untuk bertakwa kepadamu pada keduanya gitu ya. Jadi harta sumbernya halal, kita memberikan hak Allah di situ, ya dengan zakat, dengan sedekah, memberikan hak makhluk, dan juga ilmu kita menuntut dengan ikhlas, serta juga kita ya menjadikan sebagai pegangan hidup kita, pengontrol terhadap hidup kita. Kemudian kata Nabi SAW, wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan. Dan golongan kedua adalah seseorang yang Allah berikan kepada dia ilmu, tahu ilmu agama. Tapi Allah belum berikan dia harta. Fahuwa sadikun niyah. Dan dia ikhlas, tulus dengan niatnya. Yaqul, dalam niatnya dia berkata antara dia sama Tuhannya dalam hatinya. Lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin. Kalau seandainya aku betul-betul Allah berikan harta seperti si fulan. Golongan pertama tadi. Karena golongan pertama hartanya habis dibangunkan masjid, rumah anak yatim, bantu orang susah, sebarin Al-Quran, hajikan dan umrohkan orang dan seterusnya. Maka golongan kedua tahu ilmunya tapi dia nggak punya hartanya. Dia cuma lihat depan mata ini orang sibuk bangun masjid, orang itu sibuk bantu anak yatim, bantu janda-janda dan seterusnya. Maka dia dengan niatnya tulus dalam hati. Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku seperti orang ini. Persis gitu, sama. Harta juga. Aku akan buat yang sama. Tapi betul-betul tulus ya. Ada 2 syaratnya. Dia tulus ya, karena mengharapkan pahala. Dan yang kedua memang dia belum punya kemampuan harta itu. Jangan orang kaya lalu mengatakan saya niat saja. Nggak bisa.
Di sini memang betul-betul dia tidak mampu karena cuma diberikan ilmu tanpa harta. Maka dia mengatakan, ya, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya punya harta saya akan buat seperti si fulan. Fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Dengan niatnya ini maka dia akan dapat pahala yang sama dengan golongan yang pertama. Coba luar biasanya gitu. Ya. Begitu luar biasa, tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim. Orang lain pun berbuat baik, kita masih bisa raih pahala bersama dia. Teman-teman sekalian, coba lebih cerdas dalam memahami poin ini. Maaf, saya bukan mengatakan Anda tidak cerdas, tapi saya mengatakan lebih cerdas lagi. Ya. Kalau Anda lihat ada seseorang misalnya di Auckland, anggaplah, saya tidak tahu bagaimana keadaan di sana, tapi saya waktu diundang ke Australia kan tidak jauh dari sana, ya, sempat saya diperlihatkan oleh beberapa teman-teman, ini Ustadz gereja dibeli oleh seorang muslim, sekarang jadi masjid. Saya juga waktu diundang oleh teman-teman kita di Amerika, di Eropa kemarin, sama banyak ditunjukkan, ini masjid, gereja tadinya masjid. Lalu dilihatkan juga, ini gereja nih lagi diiklanin, siapapun mau beli bisa. Dan mereka lebih mendahulukan untuk beli gereja karena sudah punya izin tempat ibadah. Daripada Anda cuma mengatakan, oh itu gereja itu dibeli oleh si fulan, bapak ini misalnya, atau ibu itu misalnya. Kenapa karena Anda tidak punya uang sebesar dia untuk membeli, kenapa Anda tidak niatkan dalam hati, ya Allah, tulus. Tidak usah diucapkan antara Anda sama Allah. Kalau seandainya Engkau berikan aku kesempatan seperti orang ini, aku juga akan beli yang sama. Kalau ikhlas karena Allah, Anda dapat pahala gereja yang jadi masjid itu lengkap. Saudaraku seiman, mungkin Anda tidak asing sering melihat orang pergi haji dan umrah. Kenapa hanya cuma mengatakan, oh keluargaku si fulan, temanku si fulan pergi haji dan umrah. Anda mungkin belum punya kemampuan secara finansial. Kenapa Anda tidak bilang, ya Allah kalau seandainya antara Anda sama Allah sekali lagi dalam hati saja. Tidak ada ucapan lisan di sini. Niat dalam hati. Mengatakan, ya Allah kalau seandainya Kau memberikan aku sama dengan orang ini, aku akan buat yang sama. Saya pernah duduk di Masjidil Haram, teman-teman, sambil saya merenungi, melihat pembangunan masjid yang luar biasa, orang yang tawaf non-stop 24 jam, orang yang sa'i. Berapa banyak pahalanya? Sholat di sana 100.000 pahala. Kita kalau sholat sendiri. Berjamaah kali 25 kali lipat. Diangkat 27 derajat. Yang jadi imam dapat pahala makmumnya. Yang jadi muadzin dapat pahala seluruh orang yang sholat sana. Berapa juta orang yang sholat di sana. Non-stop. Sholat wajib, sholat sunnah, tawaf dan segala macam. Tapi ada satu poin penting. Kadang-kadang orang tidak pikirkan. Berapa banyak pahala yang didapatkan oleh keluarga Al Saud. Ya. Keluarga pemerintah Saudi sekarang yang merenovasi masjid itu. Pernah nggak teman-teman Anda merenungi dan Anda berpikir, kan kita tidak punya kemampuan mungkin sampai miliaran dolar untuk membiayai pembangunan renovasi masjid sebesar itu. Tapi dengan hadits ini, terimalah berita gembira saudaraku seiman. Sekali lagi, dengan hadits ini terimalah berita gembira, Anda bisa panen pahala mereka. Kalau Anda ikhlas dalam hati mengatakan, ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan aku kesempatan seperti mereka, aku akan buat yang sama. Lihat proyek-proyek sosial yang besar di muka bumi yang sudah dikerjakan oleh saudara-saudara kita muslim. Anda tidak punya kemampuan, niatkan. Niatkan. Bahkan bukan mustahil sesuatu yang sudah berlalu pun Anda masih bisa mendapatkan pahalanya. Allah Maha luas rahmatnya. Saya kadang-kadang kalau melewati lokasi perang Uhud, sambil menjelaskan kepada jemaah, sambil saya merenungi. Subhanallah. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala, saya lahir di masa sekarang. Saya tidak bisa hidup di masa Nabi SAW. Apakah peluang pahala Uhud, pahala Badr, pahala Hunain, Fathi Makkah, Khaybar, ya, kemudian Tabuk, semua akan hanya sebagai kenangan sejarah saja? Atau masih ada peluang saya ikut serta berpahala bersama mereka? Maka jawabannya teman-teman, kalau kembali kepada hadis ini, Anda bisa dapatkan dengan niat, ya Allah, andai saja Engkau hidupkan aku di masa itu, aku akan buat yang sama. Aku akan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Aku akan berperang bersama Nabi SAW. Aku akan berusaha untuk mati syahid. Ikhlasnya. Bukan mustahil teman-teman. Dengan rahmat Allah SWT, Anda dapat pahala semua peperangan-peperangan tersebut. Bukankah ini sesuatu yang agung teman-teman sekalian? Tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim. Dengan niat dia bisa itu. Apalagi kalau dia melakukannya, sudah kita jelaskan. 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Itu luar biasa. Dan ingat,
Jangan menjadi orang yang selanjutnya. Hadis masih berlanjut ya. Kata Nabi SAW, dunia 4 golongan. Yang pertama Allah kasih ilmu dan harta lalu dihabiskan jalan Allah. Ini orang yang paling baik. Yang kedua orang Allah kasih ilmu tapi tidak punya harta. Sudah kita berikan contoh-contoh tadi. Maka lalu dia dengan niat yang ikhlas dia mengatakan, ya Allah kalau engkau berikan aku seperti yang fulan, golongan pertama. Yang sibuk menghabiskan hartanya di jalan Allah, ilmu kan dia sudah punya. Tinggal hartanya. Maka saya akan buat yang sama. Maka pahalanya sama. Golongan yang ketiga. Wa abdun razaqahullahu malan walam yarzukhu ilma. Seorang hamba yang Allah karuniai harta tapi tidak diberikan ilmu. Dia kaya raya tapi tidak pernah mau belajar agama. Fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Maka dia habiskan hartanya di jalan yang salah tanpa ada ilmu. Diskotik, bar, zina, judi, ya. Wala yattaqi fihi rabbah. Dia tidak takut pada Tuhannya di harta itu, tidak memberikan hak Allah di situ, zakatnya, tidak bersedekah memberikan hak makhluk. Fahadha bi akhbathil manazil. Ini adalah seburuk-buruk kedudukan. Kaya tapi nggak punya ilmu, habis hartanya pada tempat yang tidak benar. Ya, ini sayang sekali. Banyak orang seperti ini. Ini buruk sekali. Yang keempat lebih buruk lagi. Wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Seorang hamba yang Allah tidak kasih dia ilmu, tidak juga harta. Tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Fahuwa yaqul, lalu dia berkata, apa yang dia bilang? Perhatikan. Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin. Fahuwa biniyati fawizruhu ma sawa. Lalu dia berkata, kalau seandainya saya punya harta seperti si fulan. Ditunjuk orang yang golongan ketiga tadi. Yang habiskan hartanya pada judi, pada zina, pada diskotik dan seterusnya. Maka dengan niatnya itu, tekadnya itu, maka mereka sama dosanya. Ini orang luar biasa. Ya, sudah nggak punya ilmu, nggak punya harta, udah miskin, udah bodoh, lalu dia panen dosanya orang yang melakukan kemaksiatan. Maka hati-hati dengan niat, hati-hati dengan niat. Ya, perhatikan juga hadis Nabi SAW. Tentu hadis itu hadis sahih ya. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, kemudian ada hadis yang lain juga, hati-hati dengan niat, jangan sampai salah ya. Niatnya buruk. Idal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim bertemu dengan memegang pedang satu sama yang lain, saling menyerang, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Fakultu ya Rasulullah. Maka sahabat ini berkata, yang merawikan hadis ya, itu tepatnya Abu Bakr, namanya Nufai bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Kalau orang yang membunuh masuk akal ya Rasul. Kita tahu orang yang membunuh masuk neraka. Tapi orang yang dibunuh, bagaimana kami memahaminya kalau juga akan masuk neraka? Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia kalau tidak dibunuh dia akan membunuh saudaranya itu. Dengan niatnya itu sudah bisa dapat hukumannya. Ini bahaya sekali. Harus hati-hati sekali teman-teman sekalian. Dan ada sebuah berita gembira yang luar biasa, hadis Nabi SAW. Pada saat beliau sedang menuju ke Tabuk ya, peperangan terakhir Nabi SAW, perjalanan yang sangat jauh dari kota Madinah. Ya, butuh waktu perjalanan sebulan lebih ya, pasukan bergerak menuju ke sana. Itu cerita panjang tanpa peperangan, tapi yang jelas Nabi SAW waktu lagi istirahat berkat bersabda dari depan para sahabat. Sesungguhnya di Madinah, di kota Madinah, ada saudara-saudara kalian yang tidak ada satu lembah pun yang kalian lewati. Langkah-langkah, setiap amal apapun yang dikerjakan dalam perjuangan jihad ini, kecuali mereka akan mendapat pahala bersama kalian. Kenapa? Kata Nabi SAW, habasahumul udhur. Karena mereka sebenarnya niat ingin ikut, ingin sekali. Tapi ada udhurnya. Mereka sakit. Mereka nggak bisa. Jadi kalau anda pun sakit, masih bisa niat. Kalau saya sehat, saya akan kerjakan itu ya Allah. Gitu. Luar biasa kan? Jadi luar biasa. Tidak ada yang sia-sia teman-teman sekalian. Oleh karena itu memang orang subhanallah yang mendapatkan hidayah Islam ini dan tahu dan mempelajari Islam ini, betul-betul dia adalah orang yang Allah inginkan kebaikan padanya. Nabi SAW telah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ayyuma ahli baitin minal arabi wal ajam, rumah manapun dari rumah orang Arab atau selain orang Arab ya, aradallahu bihim khaira, Allah inginkan kebaikan bagi mereka,
adkhala alaihimul Islam. Ya, Allah masukkan Islam ke dalam hati mereka. Nah, ini luar biasa ini. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kontrol niat Anda. Semua amal soleh, sisi yang lain, semua amal soleh, tidak terkecuali teman-teman sekalian, semua amal soleh. Semuanya ada janji-janjinya. Anda tidak akan berbuat amal dalam Islam sia-sia. Tidak akan pernah. Anda akan beramal soleh dan semua ada balasannya. Anda pernah dengarkan fadilah atau keutamaan. Salat ada fadilahnya, ada keutamaannya. Wajib atau sunnah. Puasa ada keutamaannya. Ramadan atau puasa sunnahnya. Zakat ada keutamaannya. Sedekah juga ada keutamaannya. Haji ada keutamaan. Umrah juga ada keutamaannya. Bakti sama orang tua. Jenguk orang sakit. Jujur. Amanah. Tanggung jawab. Zikir. Berdoa. Apa saja. Dari semua perintah agama ini, ya, semua akan ada pahalanya. Tidak ada yang sia-sia. Semua dosa yang Anda kerjakan, dari satu sisi, semua dosa yang Anda kerjakan, ada hukumannya tentunya. Selama Anda tidak taubat. Tapi ada satu resep. Di saat Anda buat dosa dan Anda taubat, perhatikan ya, dosa-dosa itu bisa dimaafkan semuanya. Nabi SAW mengatakan, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan masa lalu. Sebesar apapun kesalahan Anda. Misal, seseorang umurnya 50 tahun. Anggap 15 tahun habis dalam masa sebelum balik. Sisa 35 tahun. 35 tahun ini, 34 tahun dipakai dosa semuanya. Zina, mabuk, judi, semua sudah dicoba sama dia. Di tahun ke-35, subhanallah, di hari pertama, dia taubat nasuha. Wudu, salat sunnah 2 rakaat, niat taubat. Bersimpuh, ya, merendah di hadapan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memohon, dia menangis agar Allah memaafkannya. Maka Allah akan maafkan. Bahkan Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Bukankah begitu disebutkan dalam sebuah hadits Bukhari? Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di antara kalian yang pergi membawa seluruh bekalnya ke tanah tak bertuan, tandus, padang pasir. Kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon, lalu untanya pergi dengan bekal-bekalnya. Setelah itu, dia pun bangun lalu dia berusaha mencari, untanya tidak ditemukan. Pada saat dia sudah putus asa, dia berkata pada dirinya sendiri, saya coba kembali ke pohon tadi, tidur semoga saya tidak bangun lagi. Sudah, meninggal. Pada saat dia tidur dan dia terbangun, dia temukan, ternyata untanya dengan bekalnya semuanya ada. Bagaimana gembiranya orang itu? Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada hamba tersebut menemukan bekalnya. Apa yang lebih mulia daripada ini teman-teman sekalian? Setelah kita melanggar, membuat segala macam kesalahan, Allah subhanahu wa ta'ala masih memaafkan. Anda kalau kerja di perusahaan, ya, Anda buat satu pelanggaran, Anda mungkin dapat SP, surat peringatan kalau di Indonesia biasa dikatakan ya. 1, ada SP2, ada SP3, mungkin Anda setelah itu di PHK, nama Anda rusak. Anda melamar dimanapun mungkin tidak terima, apalagi kalau Anda mau kembali ke perusahaan yang sama. Tidak bisa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat hamba-hambanya. Allah akan membersihkan semua yang lalu. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak akan pernah membahas masa lalu orang. Umar bin Khattab dulu pemabuk. Suka memukul kaum muslimin. Tapi setelah taubat, Allah memerintahkan umat Islam untuk mengenang sekarang ke depannya. Apa kiprah dia setelah sekarang? Itulah yang dinilai. Setelah taubat, ke depannya itulah yang dinilai. Islam tidak pernah mengorek-ngorek masa lalu orang. Bahkan anjurannya agar menutupi masa lalu kita, tidak perlu kita ekspos. Begitu luar biasa Islam teman-teman sekalian. Lalu apa yang membuat Anda ini ragu untuk terus mempelajari Islam, untuk terus ya lebih menyebarkan Islam, menawarkan kepada orang lain, gitu kan? Dan orang kalau menjadi muslim yang benar, dia akan sangat luar biasa baiknya. Asal Anda jalankan Islam ya. Perhatikan sabda Nabi SAW. Renungi ini dan jadikan sebagai prinsip hidup. Kata Nabi SAW, Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Ya. Orang-orang mukmin itu
ya, bisa diterima dan bisa menerima orang lain. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, dan tidak akan dinilai orang itu baik kalau dia tidak bisa menerima atau bisa diterima oleh orang lain. Wa khairun nasi anfa'um linnas, dan paling baik ya di kalangan manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini prinsip dasar seorang muslim. Dan kalau Anda menjadi seorang muslim yang benar, Anda tidak akan mungkin ya menjadi orang yang sia-sia. Termasuk perbuatan Anda sia-sia buat diri Anda sendiri atau buat orang lain. Perhatikan sabda Nabi SAW, Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Orang mukmin itu bisa menerima dan juga bisa ya diterima. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa diterima ataupun menerima. Ya. Wa khairun nas anfa'um linnas, dan orang yang paling baik di antara muslimin yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan memang orang muslim itu selalu bermanfaat. Selalu memberikan manfaat. Boleh nggak saya silaturahim atau bakti sama orang tua yang non-muslim? Boleh. Bahkan wajib Anda bakti sama orang tua Anda non-muslim. Boleh nggak saya silaturahim dengan keluarga non-muslim? Wajib Anda silaturahim dengan mereka. Boleh nggak saya bertetangga, berteman, partner bisnis dengan orang non-muslim? Boleh. Yang tidak boleh hanya satu. Mendukung ibadah mereka saja. Itu saja. Kalau sudah ibadah mereka ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Kan kul ya al-kafirun jelas ya. Surah al-kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang kafir, la abudu ma ta'budun. Saya tidak akan ikut apa yang kalian sembah. Ya. Wala antum abuduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan apa yang saya sembah. Tidak usah ikut-ikut ritual. Ya, gitu. Ibadah. Diulangi lagi. Wala ana abidun ma'abadtum. Saya tidak akan ikut-ikutan apa yang kalian sembah. Wala antum abuduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikutan apa yang saya sembah. Lakum dinukum adin. Kalian punya agama dan saya juga punya agama. Tapi selain daripada ini dianjurkan. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Ya. Sesungguhnya manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Perhatikan ya. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan rinciannya. Wa habbul a'mali ilallahi ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa gembira yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurba, atau engkau menghilangkan kesulitan darinya. Au taqdi min anhu dainan, atau engkau melunasi utangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma akhi fi hajatin, dan kata Nabi SAW, aku jalan untuk memenuhi satu hajat saudaraku. Apapun sifatnya itu, menunjukkan alamat, menemani ke satu pasar atau toko untuk belanja misalnya. Wala an amshi ma akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yani masjid Madinah syahra. Aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim yang aku cinta daripada iktikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi selama 1 bulan. Itu luar biasa pahalanya iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, gitu kan. Tapi ini subhanallah bisa ya didapatkan dengan memenuhi hajat seseorang muslim. Sebagai penutup teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW ini menandakan tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim, yaitu hadis sahih riwayat Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit, jangan perhitungan dengan satu kebaikan walaupun kecil di mata kita. Lalu Nabi SAW berikan gambaran hal yang paling ringan, yang paling kecil, walau an talqa akhaka biwajhin talq, walaupun kau harus bertemu dengan saudaramu dengan wajah senyum. Nah, ini perbuatan yang luar biasa sederhana, tapi akan bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benar dari Allah, kalau dasar dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.